Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai mamalia. Mamalia atau binatang menyusui merupakan kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Mamalia bereproduksi dengan cara melahirkan, namun ada juga yang bertelur. Mamalia dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah mamalia bertelur, contohnya itu ada platypus. Lalu mamalia berkantung, contohnya adalah kanguru dan koala. Lalu ada juga mamalia berplasenta. Untuk mamalia berplasenta ini terdiri atas banyak ordo yang umumnya adalah ordo Insectivora atau ordo pemakan serangga. Contohnya itu ada tikus, mondok, dan landak. Lalu ada juga ordo Cetacea atau mamalia yang hidup di laut dengan tubuh berbentuk ikan. Contohnya ada lumba-lumba dan paus. Lalu juga ada ordo Carnivora atau mamalia yang memiliki gigi taring dan kuku yang runcing untuk menangkap dan memakan mangsanya. Contohnya itu ada kucing, harimau Sumatera, dan juga singa. Lalu ada juga ordo Artiodactyla atau mamalia yang mempunyai jari kaki yang berjumlah genap. Contohnya itu ada kambing dan sapi. Lalu ada juga ordo Rodentia atau mamalia yang memiliki gigi seri seperti pahat. Contohnya adalah tupai, berang-berang, tikus. Lalu ada ordo primata atau mamalia yang memiliki ibu jari yang dapat disentuhkan ke jari lain. Contohnya itu ada beruk, orang utan, lutung Jawa. Lalu masih banyak ordo lainnya yang termasuk ke dalam mamalia berplasenta. Selanjutnya itu morfologi mamalia. Nah, tubuh mamalia ini dibungkus oleh kulit yang ditumbuhi rambut teman-teman, kecuali pada telapak tangan dan telapak kakinya. Tubuh mamalia juga terdiri dari kepala, leher atau serviks, dan trunkus. Selanjutnya sistem pencernaan mamalia. Untuk sistem pencernaan mamalia ini terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di sistem pencernaan ini terdiri atas rongga mulut, faring, esophagus, ventriculus, intestinum, dan anus. Kemudian di dalam rongga mulut teman-teman perlu tahu ada beberapa bagian, diantaranya bagian atap yang terdiri atas palatum durum atau langit-langit yang keras. Kemudian ada palatum molon atau langit-langit yang lunak yang terdapat di belakang, dan di belakang palatum molai ini ada velum palatine. Nah, setelah bagian atap ada bagian dasar ruang mulut yang dibatasi oleh lingua. Sedangkan dinding lateral dari ruang mulut dibatasi oleh otot-otot pengunyah. Di dalam rongga mulut juga terdapat gigi dan lidah. Nah, ada 4 macam gigi dan lidah nih teman-teman yang perlu teman-teman tahu. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham muka, dan gigi geraham belakang. Nah, selanjutnya ada faring nih yang terdiri dari cavum nasopharyngeum, kemudian cavum oropharyngeum, dan cavum pharyngeum. Setelah faring ada esophagus. Esophagus ini nantinya akan bermuara ke dalam ventriculus. Selanjutnya menuju intestinum tenus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian berlanjut ke intestium crassula dan diakhiri oleh rektum hijau abu-abu yang merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan yang bermuara pada anus. Sistem ekskresi pada mamalia umumnya sama seperti yang dimiliki manusia. Alat ekskresi pada mamalia adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita mulai memasuki sistem pernapasan pada mamalia yang mirip seperti sistem pernapasan pada manusia juga loh. Karena manusia juga termasuk mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Secara umum, hewan mamalia melakukan proses pernafasan melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus, hingga paru-paru yang nantinya akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, mamalia itu terbagi menjadi 2, yaitu mamalia air dan mamalia darat. Contoh dari mamalia darat yaitu kuda. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda pada layar berikut ini. Selanjutnya pada mamalia air. Mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Pembahasan selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini terdiri dari glandula mamae, femur, kepala susu, batang penis, klitosis, lekuk perineum, lubang vagina, anus, dan skrotum. Mamalia jantan memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis mamalia jantan berbentuk bulat seperti telur dan terletak dalam skrotum atau yang disebut kantong zakar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mamalia betina. Mamalia betina ini mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ovarium pada mamalia terletak di rongga perut bagian kanan dan kiri. Ovarium tersebut diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Lalu kita mulai memasuki sistem saraf pada hewan mamalia. Sistem saraf pada mamalia ini hampir sama dengan sistem saraf pada manusia karena binatang mamalia mempunyai bagian-bagian otaknya yang sama dengan otak insan, yakni mempunyai otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Dan masing-masing cuilan otak itu berfungsi dan berkembang dengan baik. Selain itu, binatang mamalia mempunyai sumsum lanjutan dan sumsum spinal yang biasa dikenal dengan sumsum tulang belakang. Nah, ada beberapa jenis binatang mamalia nih teman-teman yang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan insan, terutama dalam hal penciuman, telinga, dan penglihatan. Hal ini disebabkan lantaran adanya perkembangan yang menonjol pada pusat-pusat saraf di otak binatang mamalia tersebut. Contohnya itu ada kucing. Kucing itu sanggup berjalan dalam ruang petang, lantaran mempunyai kemampuan yang lebih pada indera penglihatan dan indera pendengarannya.